Ya, sambil menunggu keluarnya KD 4093 ya, karena saya mengikuti proyeknya Eternal Empire, saya akan bermain dengan ChatGPT untuk simulasi pembuatan akun saya. Kenapa? Karena saya benar-benar pemain baru di sini dan saya tidak tahu prakteknya seperti apa untuk di gamenya. Saya hanya bermodalkan beberapa ratus video yang saya tonton. Yang paling sering itu dari Logizone sama Cisco. Beberapa ada, kayak Sinchi itu yang sudah off lama, saya ikutin juga. Terus ada Legend Roni, itu bagus tapi sudah off juga. Terus untuk yang Indonesia, yang agak-agak gendut Koko Cina itu saya juga lupa namanya, itu lumayan juga, saya suka videonya. But intinya, saya tahu mungkin 50-80% informasi dalam game, tapi belum pernah main gamenya. So, ya ini yang saya tanya tadi di chat GPT. Kamu adalah pemain veteran di game Rise of Kingdom. Jadilah mentor saya untuk membuat akun baru di Kingdom baru muncul. Tanyakan sebanyak apapun pertanyaan yang dibutuhkan untuk pembuatan akun. Pilihan saya untuk row, bisa archer atau cavalry. Spending boost sebulan kisaran 2 sampai hingga 3 ya. Juta sebulan, waktu main 8 jam sehari. Bisa lebih jika weekend atau libur. Buat sedetail mungkin agar saya bisa mendominasi saat KVK 1 tiba. Ini saya sudah banyak sekali ya. Jadi dia meminta segini pertanyaan dan saya jawab semua yang dia butuhkan. Saya nggak akan baca ini semuanya karena kan sangat amat panjang videonya ya. Intinya percakapan kita lumayan banyak dan penjelasan dia juga sangat amat banyak, sangat membantu untuk saya yang masih awal dan awam di game ini. Cuma untuk di akhir kita sudah rangkum intisari dari percakapannya seperti apa, itu aja. Nah, ini juga contoh, saya kan mau ambil role archer ya, tapi saya tetap mau ambil yang namanya Minamoto karena alasan yang seperti ini. Kalian bisa pause, baca aja biar nggak panjang videonya. Dan jawabannya juga lumayan memuaskan. Kalau emang kalian penasaran bisa di pause-pause itu dibaca. Saya nggak akan bahas total di sini karena ini hanya video yang saya buat untuk menunggu keluarnya Kingdom 4093. Dan saya akan share apa yang saya tanya dan apa yang saya dapat dari pertanyaan saya. Ini juga ada saya chat beberapa, mungkin ada salah pahaman maksud antara kita ya, kita dong, aku sama AI-nya. Dan iya, dia dengan detail juga jawab apa yang saya mau. So, langsung aja ke akhir. Ini juga saya sempat tanya kayak gini, karena dia nggak yakin saya bisa expert CSG. Saya bilang pasti bisa, dengan alasan-alasan yang saya beri. Dan akhirnya kita menuju ke rangkuman semua materi percakapan kita yang seabad dan sebanyak itu. Poinnya, rangkum semua materi dengan detail, buat agar simple namun tidak mengurangi inti percakapan. Dibahas dengan terstruktur, step by step, agar orang awam pun mengerti percakapan kita. Ini yang bakal kita baca ya. Profil akun, tujuan, dominasi open field, fokus long term sampai SOC, tetap kuat sejak KVK 1, efisien resource dan speed up, akun aktif, kontribusi besar untuk Kingdom. Identitas akun, role utama archer main, alasannya ya ini bisa dibaca. Yang kedua, filosofi akun. Akun ini bukan power farmer, whale, ego, dan MGA addict. Karena kita nggak bakal pernah bisa untuk di MGA awal-awal ya. Itu untuk Sultan sama whale aja. Kontributor monster, ciri-ciri, ini juga bisa dibaca. Spending plan, budget, ini juga bisa dibaca. Prioritas pembelian, wajib. Ini yang paling penting kalian harus baca ya. Jadi yang paling atas gem supply itu harus growth fund sih kalau kata aku ya, untuk yang pertama ya. Kalau emang kalian pengen spend sekali, yaitu growth fund. Baru gem supply dan atau lure and scroll. Terus untuk daily special bundle, prioritas fase 1. Ini bukan special bundle by the way, ini VIP ya, chest. Fase 2, ini juga ada maksudnya kenapa harus kayak gitu. Fase ketiga, Tutmos, tips daily bundle. Buka satu peti dulu, jika sudah dapat sculpture-nya, stop. Sisanya disimpan. Eksploitasi PT system. Jadi PT system itu, kalau kalian buka 3 peti yang dari daily special bundle itu pasti jamin dapat sculpture. Cuma jumlahnya acak 1 sampai 10. Pasti.
Makanya kita manfaatkan dan eksploitasi untuk PT sistemnya. Terus untuk road map-nya di early game, Sun Tzu Expertise aku setuju, John Expertise membantu untuk buff mungkin ya di Sunset Canyon gitu, atau untuk farming juga bantu. Lohar pasti, Gatherer pasti, terus prioritas legendary semua ke SG pasti. Pairingnya Tutmos 5511 dan YSG Expertise. Oke, fine enough ya, mantap itu untuk PvE pairingnya. Ini untuk 4 pasti ya, 4 spam HP sustain ya. Civilization Plan China, oke. Mid game Ottoman, oke. VIP priority 10 secepat mungkin sebulan kalau bisa ya. Target lanjutan 12 sebelum KVK 1 bisa sih harusnya. Saya bakal farming gems juga nanti kalau memang dirasa butuh. Dan priority oke, ini bagus. Event kayaknya boleh sih. Oke. Target CH16 17. Well, saya bakal GC di King's Coronation harusnya ya. Harusnya bisa. Ini disuruh ngerangkum pun masih panjang ya, sorry ya, saya nggak ada rencana bikin video sepanjang ini. Cuma poinnya untuk akun farm saya bakal bikin 6 yang dibikinnya bertahap. Fokus awal di CH12, kalau sudah bikin yang baru sampai 12, habis itu lanjut ke 17, lanjutin yang baru, habis itu baru ke 22. Jadi rencananya gitu. Core strategi, ini yang penting untuk saya. Memberi AP, speed up heal, gems, books, resource, aliansi, networking. Dan saya rencananya bakal spend gems juga untuk beli AP saat AP-nya sudah habis, itu 2 kali lah, 1 sampai 2 kali. Normalnya 1 kali, the best value. 2 kali kalau memang dirasa ada event apa atau memang lagi butuh atau ngerasa gemca ada banyak, kita boleh. Target fort like a madman. Ya, poinnya di sini. Ini keuntungan mina Chow di awal, ini solo fort awal. Jadi minanya 5511, Chow-nya 5511 karena 5511 dari mina itu bisa dapat pengurangan waktu pembangunan 1 jam. Kita punya 2 building ya, kita punya 2 builder. Jadi apalagi untuk orang yang nge-push CHRAS di awal, itu bakal ngebantu banget. Dan ini kayaknya sekitar 60 hari ya untuk ini skillnya berlaku. Dan untuk Chow itu bisa ngasih 100 AP setiap harinya. Oke. Setelah main stabil, oke, ini untuk akun farm yang saya bilang tadi. Take priority, ini sudah paham. Untuk equipment plan itu full epic special talent. Dan prioritas itu revival set sama Dragon Bright-nya pelan-pelan. Prioritas mungkin di pants ya, atau di kakinya, di celana. Yang legendary random, Force Ego. Oke, tengah Murder Ball. Ini lengkap, untuk kalian yang mau coba bisa banget coba ya. Dan ini bisa digunakan dengan apapun yang kalian butuhkan. Bahkan saat kalian punya report gitu, kalian taruh di sini apa yang bisa saya tingkatkan, apa yang membuat reportnya bad trade. Itu bisa dibantu sama yang namanya AI. Jadi gunakanlah teknologi sebaik dan sebijak mungkin. Oke, ini kunci keberhasilan aku: disiplin, efisiensi, ada YSG timing juga, ada fort activity, VIP progression, positioning border ball, dan jangan impulsif. Akun ini dibangun bukan untuk flex power, flex skin, flex MGE, tapi menjadi mesin perang efisien yang terus relevan sampai SOC. Jika disiplin dijaga, akun ini sangat berpotensi menjadi mid spender paling menyebalkan di Kingdom. So, ya, maaf sudah ingkar janji. Yang janjinya saya bikin video pendek malah lebih sampai 9 menitan. Ya, kita masih menunggu ya untuk adanya KD 4093 muncul. Dan belum keluar. Belum keluar. Kita bisa cek dulu di sini di Discord ya. Dia tempatnya di KD alert. Ya, sudah 1 hari 2 jam dan belum keluar untuk KD 4093 nya. So, ya bismillah, semoga keluarnya nggak jam dini hari ya, jam 1, 2, 3, 4, 5 itu akan sangat susah. Kalau jam 5 mungkin saya bisa bangun pasang alarm. Cuma kalau jam 1, jam 2, berat sih. So, ditunggu untuk
video selanjutnya. Ini bukan tutorial ya, jadi jangan galak-galak sama saya. Saya pemain baru, kalau ada yang salah bisa dilurusin. Saya tidak anti kritik. Thank you udah nonton video yang gak jelas ini. See you next time.